Saat Jen ini ingin pergi dan ingin mengambil sepedanya yang ada di tengah jalan itu, tiba-tiba saat Jen ingin mengayuh itu sepeda, mendadak Halo guys, selamat datang di cerita horor, dimana kali ini gue akan membacakan cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding guys. Nah, ini adalah kelanjutan dari part-part yang kemarin. Bagi kalian yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, kunjungi channel gue sekarang dan lihat videonya, biar cerita ini tuh nyambung gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai, gue ada kabar gembira buat kalian. Jadi buat kalian yang mau kaos ini, buat kalian yang pengen kaos seperti ini, kalian tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, karena gua lagi mengadakan giveaway di 1000 subscriber. Jadi buat kalian yang mau ikutan, langsung aja kunjungi channel gua, lihat video giveaway gua. Oke? Nah, oke. Penasaran sama ceritanya? Langsung aja. Cerita horor dimulai. Saat Jen melihat ke bawah atau melihat atap nomor 13 itu, yang tadinya bolong hanya gentengnya saja, kini plafon itu sudah tidak ada. Jadi atap yang bolong itu pure sekarang sudah bolong semuanya. Tidak ada terhalangi oleh plafon ataupun genteng yang lain. Dan Jen samar-samar melihat seluruh bagian yang ada di rumah itu yang hanya diterangi oleh cahaya lilin. Dan Jen melihat wanita itu. Rambutnya ngebob. Rambutnya ini ngebob atau seperti pendek tapi mengembang. Tapi acak-acakan ini bukan main. Dan wanita ini itu seperti menggendong sesuatu. Di lantainya pun ada bercak-bercak. Jen pun tidak tahu itu bercak apaan. Matanya Jen ini merem-melek. Kenapa? Karena Jen ini seperti melihat keanehan di dalam rumah itu. Dan setelah Jen perhatikan, matanya melebar. Jen ini seperti melihat wanita itu menengok ke arahnya dan memperhatikannya. Mampus, dilihatin lagi. Jen langsung buru-buru ngacir ke bawah dan teriak-teriak seperti biasa. Jen langsung berkata kepada ibunya seperti ini. Bu, besok saja aku kerjakan cuciannya. Lah, kan sudah direndam. Besok, Bu. Kalau aku bilang besok ya besok. Dan ibunya Jen ini langsung diam. Mungkin ibunya Jen ini mengerti, karena setiap kali Jen marah-marah besar seperti itu, pasti ada alasan kuat di baliknya. Jen langsung cuci kaki, masuk kamar dan langsung rebahan, mengingat wajah wanita itu. Putih pucat, lingkaran matanya hitam, seperti tak tidur berhari-hari. Bibirnya celemongan lipstik atau darah. Jen pun tidak tahu. Yang jelas berwarna merah. Jen langsung misuh-misuh dalam hati. Orang gila, mati saja kau. Selang beberapa hari setelah itu, Jen ini seperti biasa melakukan aktivitas atau kegiatannya seperti biasa. Dan pada saat di sekolah, Jen ini baru kenal dekat dengan temannya yang sebut aja namanya Yogi. Yogi ini ternyata tinggal satu komplek dengan Jen. Bukan hanya sekomplek, tapi Yogi ini juga tinggal di Jalan Kawi atau di belakang rumahnya Jen. Rumahnya Yogi ini nomor 10. Dan sejak sudah berkenalan dengan lama, Jen pun akhirnya kepo tentang wanita nomor 13 itu. Karena kan dia bertetanggaan dengan rumah yang nomor 13 itu. Jen pun langsung bertanya. Gue mau tanya sedikit, lu bisa bantu gue? Soal apa? Ibu-ibu di rumah nomor 13? Yogi menatap Jen. Jen ini melihat kekhawatiran di wajahnya Yogi. Emang kenapa mau tahu? Gue ngerasa aneh aja. Masa tetangga sendiri gue gak kenal? Udah setahun gue di sana. Gue tahu
Lu rumahnya deketan sama dia kan? Yogi ini diam beberapa saat. Yang gue tahu dia bukan orang, tapi kuntilanak. Buset, kuntilanak katanya. Lu nggak salah dengar apa gimana? Apa? Kuntilanak? Lu nggak salah? Enggak. Jadi dulu dia itu suka ke dukun. Jiwanya itu dijual dan jadilah kuntilanak. Katanya sih ada pakunya di kepala. Makanya dia nggak pernah keluar. Aslinya dia itu udah mati kalau pakunya dicopot. Yogi ini enteng banget cerita dengan datar. Gak ngerasa ngeri, takut atau apa gitu. Tapi lu yakin? Yakin sih. Habis gak pernah keluar rumah. Gue udah tinggal di sana dari SD kelas 5. Gue sedikit pun gak pernah lihat dia. Cuma diceritain. Dulu keluarga bahagia, ada suami, anak, terus pada ninggalin dia semua. Katanya gara-gara ilmu hitam tadi. Itu aja yang gue tahu. Pas sesudah pulang sekolah, Jen ini langsung nyamper ke rumahnya Yogi. Dan ternyata Yogi ini belum pulang. Masih siang begini, Jen ini bersepeda seperti biasa ke keliling komplek. Dan Jen ini iseng-iseng lagi ngintip rumah nomor 13 itu. Jen ini melihat rumah itu, terutama tirai yang ada di rumah itu. Berharap wanita di dalam situ itu melihat Jen. Aduh, Jen ini gimana sih? Ya takut atau gimana gitu. Jen ini sengaja nantangin karena kondisi di sana masih terang, masih siang. Setelah lama Jen berdiri di situ menunggu ada yang nongol. Ternyata tidak ada. Saat Jen ini ingin pergi dan ingin mengambil sepedanya yang ada di tengah jalan itu, tiba-tiba saat Jen ingin mengayuh itu sepeda, mendadak kakinya Jen ini seperti ada yang menahan. Berat banget. Sepedanya Jen ini juga jadi macet. Rantai ini gak mau bergerak sedikit pun, gak mau. Dan tiba-tiba ada suara yang memanggil nama Jen. Padahal di situ itu nggak ada orang sama sekali. Tubuhnya Jen ini seperti kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Hari sudah mulai menjelang maghrib, tapi Jen ini tidak bisa kemana-mana karena tubuhnya Jen ini masih tidak bisa bergerak. Hanya kepala yang bisa digerakkan. Lidahnya Jen ini keluh, mau teriak minta tolong aja nggak bisa. Jen ini menengok lagi ke arah rumah itu, tepatnya ada di tirainya itu. Wanita itu melongokkan kepalanya. Wajahnya ini putih keabu-abuan. Dua matanya yang mengerikan menatap ke arahnya Jen. Senyumnya yang mengembang memperlihatkan gigi yang berlumuran darah. Tiba-tiba ada yang memanggil lagi. Jen. Ternyata wanita itu yang memanggil Jen dari tadi. Tapi tahu nama dia dari mana? Sekitar 1 menit Jen ini memberanikan diri untuk menatapnya tanpa berkedip sekalipun. Sebenarnya apa mau dia? Dia ini menatap Jen dengan tajam, senyum dan senyum. Tiba-tiba Jen ini seperti merasa ada yang janggal. Kenapa? Karena dia itu, wanita itu seperti mendekat ke arahnya Jen. Woi, Jen, ngapain di sini? Ternyata Yogi sudah ada di sebelahnya Jen. Hari sudah maghrib, matahari sebentar lagi benar-benar hilang. Badannya Jen yang tadinya kaku, sekarang tiba-tiba sudah mulai melemas, tapi bulu kuduk tetap tegak. Jen ini memandangi Yogi dengan wajah yang ketakutan. Begitupun sebaliknya. Pulang aja ya, Jen. Gue antar. Pada saat tiba di rumahnya Jen, Yogi ini langsung menceritakan kepada ibunya Jen. Wajah ibunya Jen ini terlihat serius, tapi beliau mencoba untuk bijak menanggapi itu semua. Yang Yogi dengar-dengar itu kan semua belum terbukti. Kita tidak boleh berprasangka buruk sama orang lain.
Mungkin ini cara Tuhan untuk menegur Jen karena sampai maghrib belum pulang. Kan pamali maghrib di luar. Yogi dan Jen ini cuma pandang-pandangan. Akhirnya Yogi pamit pulang. Setelah Jen menutup pintu, Jen disuruh duduk lagi oleh ibunya. Ibunya Jen ini seperti menasihati Jen. Lain kali, jangan kamu usik orang lain supaya orang lain tak mengusikmu. Keingintahuanmu yang besar bisa mencelakakanmu, Jen. Tolong dimengerti kata-kata ibu. Andaikan yang Yogi ceritakan benar, lalu kamu mau apa? Sudahlah, tugasmu itu belajar, tak perlu mencari tahu kehidupan orang lain. Jen hanya mengangguk. Ibunya Jen ini meminta sekali lagi agar mengabaikan apapun yang Jen dengar, yang Jen cium, dan yang Jen lihat mengenai rumah nomor 13 itu. Oke guys, gimana tuh tadi ceritanya? Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini dan jangan lupa di like juga.